عليه من عرب ومن آجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أحزن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم اتبعناه أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وملائكة المقربين والملائكة المقربين وجميع الأقطاب وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم ثم إلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يدرسهم بالرحمة والمغفرة يجعلنا من أصدار المواجهين وعلوم الكرامة الله بالقاتل في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita ada lanjutan dari bab mengenai maksoid, yaitu musibah-musibah yang mana ya kita ya sering juga ya sakit, dan juga ada kadang-kadang musibah yang menimpa kepada kita. Musibah ini tentunya ya berbagai macam bentuknya. Ya, ada yang amat luar biasa seperti terjadinya gempa bumi, ya tsunami, longsor, ya ataupun angin yang memporak-porandakan segala apa yang ada di atas bumi ini. Ya, ada yang terkenal angin tornado. Ya, itu kalau dia lagi bertiup, hancur banyak ya, apa yang ada di atas bumi ini. Tentu semua merugikan. Ya,
banyak juga korban-korban yang berjatuhan. Selain ada banyak yang kehilangan harta benda, itu merupakan musibah. Ada yang musibah tuh ya kecil-kecilan, ya. Namun kalau kita hadapi dan kita terima itu dengan sabar, dengan tawakal, insya Allah justru akan kita mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti di hadis Muslimin ada dalam hadis Muslim ini, annal atfala da'amisul jannah. Anak, ya, kita punya anak itu adalah ya penjaga pintu surga. Ai hujabu abwabiha, ya, penjaga surga. Yang kalau dia pada meninggal masih pada kecil-kecil, ya, ini ya bisa juga itu sebagai musibah bagi kedua orang tuanya, karena mereka berdua suami istri sangat mengharap bisa punya anak, bisa punya keturunan. Ya, alangkah sedih sepasang daripada suami istri yang udah lama sekali mereka berumah tangga belum juga dikaruniai anak, ya, sehingga rumah tangganya terasa sepi. Nah, maka oleh karena itu apabila Allah mengaruniakan anak, itu suatu nikmat yang luar biasa, sehingga kita akan merasa gembira, merasa senang, ya, menyayanginya, mencintainya. Tapi kalau tiba-tiba ya Allah ambil itu anak, ya, dia maksanya masih pada kecil-kecil, ya, tentu membuat hati kedua orang tuanya merasa sedih sekali. Di sini dia mendapatkan musibah. Ya. Di dalam hadis Muslim ini, ya, dikatakan anak-anak yang meninggal tuh pada waktu masih kecil-kecil itu menjadi penjaga surga. Da'amis artinya hujab, penjaga surga. Ya talaqqa ahaduhum abahu, ya, karena dia sebagai penjaga pintu surga, pada nyambut. Tentunya mereka masing-masing pada menyambut kedatangan bapaknya, ya, atau menjemput kedatangan bapaknya. Qala abawaihi, atau bukan bapaknya aja, tapi abawaihi, bapak dan ibunya. Ya, payah hudzuhu bisaubihi. Begitu lihat bapaknya, dia kenalin, ya, langsung. Nah, maka anak itu langsung pegang baju bapaknya atau bapak ibunya. Ya, payah hudzu bisaubi, pegang sama anak itu, ya, bajunya atau biadi, bukan bajunya yang dipegang, tapi biadi, dipegang tangan. Ya, tuh anak yang meninggal waktu masih kecil. Kala yantahi hatta, terus
ya dipegang bajunya atau tangan itu orang tuanya, ya belumlah, tidaklah nyampe kecuali sampai dia ke surga, ya dulu. Jadi disambut, ditarik, dibawa kedua orang tuanya ke dalam surga. Ya, maka oleh karena itu kita kalau memang demikian keadaannya, ya walaupun bersedih, ya tapi kita jangan sampai ya aral sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ayat menunjukkan ketidaksenangan, ya ayat menunjukkan ketidaksenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan hak seperti itu sikap dan pendirian kita kalau menghadapi kematian dari anak yang kita sayangi. Wa fi khabari Muslim, ada juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu mata ibnu Abi Thalhah min Ummi Sulaim. Bapak, ada anak daripada Abi Thalhah, anak laki-laki Abi Thalhah, yang beliau dapetin anak ini dari istrinya yang namanya Ummi Sulaim. Ya, meninggal, meninggal di anak. Pakola, padahal Abu Thalhahnya lagi pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak tahu dia kalau anaknya meninggal, karena lagi bersama Rasul dalam satu peperangan di rumah, meninggalnya di rumah dan dia dalam peperangan bersama Rasulullah, sehingga nggak tahu, nggak ngadepin. Faqalat, ya la yuhaddithu illa ana. Ya tentunya Ummu Sulaim, ibunya ini pasti tahu kalau ya, Abu Thalhah ya akan merasa bagaimana ya, anaknya yang disayangi, anaknya yang dicintai meninggal, akan terpukul. Menurut menurut ibunya nih Ummu Sulaim pasti terpukul jiwa Abu Thalhah. Nah, maka oleh karena itu dia pesan kepada semua yang ada di rumah. Faqalat, la yuhaddithu illa ana, jangan ada yang nyeritain, ya jangan ada yang nyeritain tentang kematian anaknya ini, ya selain saya. Jadi kalian tuh ya diam, jangan pada ngomong, ya ngabarin pada Abu Thalhah tentang kematian anaknya. Udah biar saya saja, ya kata ibunya, yang nyeritain kepada dia atau yang bilangin kepada dia. Falamma jaa, ya, karena dia kan tadi pergi bersama Rasulullah, jadi ninggalin rumah. Begitu datang, ya dari perjalanan bersama Rasul ke rumahnya, gorrobat ilaihi ashabu, disambut sama istrinya dengan gembira, dengan sangat senang dia disambut dengan gembira oleh istrinya. Ummu Sulaim, ya disediain makanan, gorrobat ya ilaihi ashabu, disiapin makanan malamnya dia. Ta'akala, akhirnya Abu Thalhah ini yang emang baru datang dari perjalanan, ya tentu merasa
lapar dan lain-lain, dia suguhin atau disediain makanan malam, dia makan. Wasariba, ya, minum yang disediain. Sumata sangat lau. Nah, supaya Abu Thalha ini kan udah lama ya, nggak ketemu dengan istrinya ya, karena dia lagi ikut Rasulullah ya dalam perjalanan, jadi lama nggak ketemuan, sehingga ibunya Ummu Sulaim ini istrinya ya sengaja dia menghias dirinya, dandan ya, dandan dirinya. Kata tasonaat lahu ahsana makanan, kata sonau, dandan ya sebaik-baiknya. Maksudnya dia ya supaya kangen-kangenan ya, supaya dia ya Abu Thalha mau ya kangen-kangenan sama dia ya, udah lama pisah ya karena harus pergi bersama Rasul. Nah sekarang begitu ketemu langsung Ummu Sulaim ini istrinya ya dandan yang sangat menarik perhatian daripada Abu Sulaim. Bahwa Pak Abiha benar, akhirnya terpengaruh juga Abu Thalha ini dengan dandanan istrinya tadi, ya, dengan sikap dan pelayanan istrinya itu, ya, terjadilah hubungan antara keduanya, ya, suami istri. Falamma ra'athu annahu qad sabi'a, tatkala istrinya ini lihat ya suaminya itu udah ya perutnya kenyang, ya hatinya udah gembira, ya karena udah mendapatkan pelayanan yang begitu luar biasa dari istrinya, ya. Kalau baru dia cerita, ya jadi nggak begitu dia datang ke rumah, nggak langsung buru-buru, istrinya bilangin anaknya meninggal, enggak, tapi dia sengaja diulur-ulur, yaitu dikasih makan dulu, ya dilayani dulu di tempat tidur. Nah begitu dia merasa suaminya udah puas, ya segala-galanya, baru dia cerita, ya Abu Thalha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin, ya nggak bilang langsung, ya pakai apa, omongan yang dibuat-buat dulu, ya. Bagaimana kamu punya pendapat? Ara'aita, bagaimana kamu punya pendapat? Ya, lau anna kauman, kalau ada orang satu kaum a'aru minjemin, ya minjemin ariyatahu, minjemin dia punya barang, ya dipinjemin sama salah satu keluarga, ya. Kalau ada orang, bagaimana kalau ada orang yang minjemin barang kepada satu keluarga, ahla bait, kepada satu keluarga, ya atau lagu ariyatahu, ya akhirnya itu yang punya barang dia minta ke barangnya dia, karena kan minjem bukannya beli, bukan dikasih, minjem. Ya, tentu yang punya barang minta lagi, ya dia punya barang. Tolak bu, sekarang dia minta tuh, ya barang mereka tuh yang kita pinjem, alahum ayyam na'uhu,
bolehkah ya yang minjem tuh nahan-nahan ya atau mencegah, nggak mau dipulangin? Ya, boleh nggak? Ya orang yang minjem itu barang orang tuh nggak ditahan-tahan, nggak mau dipulangin, boleh nggak begitu? Kata istrinya itu, ya. Kalau iya jelas Abu Thalha ya bilang, oh nggak boleh, orang punya dia kok kan minjem ya, kalau emang diminta ya mesti dipulangi, itu kata Abu Thalha ya. Cuman dia nggak tahu kemana omongan ini ya, omongan istrinya kemana karena yang mau dikabarin kan meninggalnya anaknya. Cuman dibahasain seperti itu dulu. Ya, kalau ada orang minjem, lalu yang punya minta lagi, sampai boleh. Kita nggak kasihin, nggak pulangin, ya nggak boleh. Mesti dipulangin punya orang. Ya. Kalau baru setelah dia ngomong begitu jawabannya, kata Ummi Sulaim istrinya, Pak Tasib ibna, kalau gitu relain ya, relain anakmu. Gitu baru ya, relain anakmu ya, karena dia udah diambil lagi sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Wahtasib ibna, relain kalau begitu anakmu ya yang meninggal. Nah, itu kan berarti diambil lagi sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pak tiba Abu Thalha sempat marah dia. Ya, sempat marah. Ya, karena nggak buru-buru barangkali dibilangin kalau anaknya meninggal. Ya, cuma ya itu tadi taktik ya. Taktik atau siasat istrinya. Ya, agar Abu Thalha itu ya bisa nerimain keadaan. Ya. Walaupun sempat marah dia, ya, gitu. Ya, namun akhirnya dia sadar, ya sadar apa yang dilakukan istri itu benar, ya caranya yang begitu bagus dengan taktik siasat yang cakep. Kemudian wa'ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbaruhu. Akhirnya pagi-paginya itu subuh dan Abu Thalha kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ngasih tahu ya kalau anaknya itu meninggal, ya karena sebelum pergi memang anaknya lagi sakit. Abu Thalha sebelum pergi ninggalin itu anak, ninggalin istrinya, ninggalin rumahnya, pergi bersama Rasulullah. Anaknya emang lagi sakit. Ya tentunya kan kalau dia pulang dengan harapan udah sembuh, itu harapannya ya, pulang udah sembuh. Ternyata ya dipanggil atau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, faqala barakallahu lakuma fi laikuma. Akhirnya Rasulullah ya tahu kalau istrinya itu seperti itu, apa yang dilakukannya ya, sampai ya dia layanin makan, malah dia layanin ya di tempat tidur. Nah, begitu tahu Rasulullah ya akhirnya ngedoain beliau Rasul, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah berkahi
ya malam kamu melakukan hubungan semalam, ya semalam kalian melakukan hubungan itu, semoga hubungan kalian itu ya sebagai hubungan suami istri kalian itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitulah ya untuk menunjukkan kepada kita kesabaran. Maka istri yang bijak, ya istri yang bijak, ya jangan kalau dapat kalau tahu adanya musibah, ya memberitahu kepada suami, ya tanpa pikir-pikir dulu, takut ya akan terpukul jiwa. Nah oleh karena itu dia pakai siasat seperti itu. Itu cara yang sangat bijaksana dari istrinya Abi Thalha yang namanya Ummi Sulaim. Waruya anna Ibnu Umar dhahika. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar ketawa dia. Indah dafni ibni, ketawa waktu dikuburin anaknya. Waktu dikubur anaknya dia ketawa. Ya, tentunya membuat sahabat-sahabat yang lain keheranan. Mestinya kan itu dalam keadaan berduka, ya sedih. Tapi kenapa? Kok dia ketawa justru? Ya, tuh Ibnu Umar. Pakilah maka ditanya nih, ya kepada dia. Atadahu, kau nanti ketawa, bukannya sedih. Ya kata sahabat-sahabat yang lain. Atadahu, kau nanti ketawa, bukannya sedih. Faqala, maka dijawab oleh Ibnu Umar, aratu an urghima syaitan. Saya pengen untuk ya bikin kecewa setan. Ya saya pengen membuat setan itu kecewa. Tentunya kan setan ya di dalam hal keadaan seperti itu maunya kita marah-marah, nggak nerimain, ya sampai jerit-jeritan atau robek-robek baju itu kemarin tuh, ya maunya kan begitu setan, supaya kelihatan kita itu nggak nerimain dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sengaja ya Ibnu Umar waktu dia nguburin anaknya meninggal dia ketawa, sehingga yang lain kan merasa keheranan. Nah jawabannya seperti itu. Uridu ay aratu an urghima syaitan. Saya pengen ya bikin kesel atau bikin kecewa setan. Wa qala Abu Ali Ar-Razi. Nah, ada Abu Ali Ar-Razi cerita dia mengatakan sahibtu al-Fudail salasina sanatan. Ane udah nemenin ya berkawan, berteman sama Fudail bin Iyad. Cukup lama dia ya berteman sampai 30 tahun. Salasina sanatan. Ya, tuh pertemanan antara Ali Ar-Razi, Abu Ali Ar-Razi dengan Fudail bin Iyad. Marah itu baik kan? Selama berteman, ya selama berteman 30 tahun tuh aneh belum pernah lihat dia ketawa. Ya, belum pernah lihat Fudail bin Iyad ketawa. Kata Abi Ali Ar-Razi. Wala mutabassiman, malah juga jangankan ketawa, tersenyum aja nggak pernah lihat dia tersenyum. Wala mustabsyiran, atau merasa senang gitu, gembira, menunjukkan kegembiraan, nggak pernah. Itu selama 30 tahun saya berteman ya sama Fudail bin Iyad, nggak pernah melihat ketawa, nggak pernah melihat tersenyum, nggak pernah melihat dia ya kayak bergembira ria, enggak.
Nggak pernah selama 30 tahun. Illa yauma mata ibnu ya Ali. Kecuali anu lihat dia ketawa, dia senyum, justru ketika anaknya Ali meninggal dunia. Ya, Fakultu lahu bidzalika. Nah, karena Abu Ali ini temannya, ya merasa heran. Ya, kenapa selama 30 tahun dia berteman, dia nggak pernah melihat dia ketawa, tersenyum atau bergembira. Justru waktu anaknya meninggal, ya dia tersenyum, dia ketawa. Maka ditanya dalam hal itu, faqala inallahu ahabba amron fa ahbabtuhu. Dia bilang, kan yang membuat anak saya meninggal kan Allah, yang menghendaki dia mati, ya, yang menghendaki dia mati kan Allah. Jadi apa yang dialami oleh anak saya itu meninggal, itu yang diinginkan oleh Allah, ya, itu yang diinginkan oleh Allah. Maka oleh karena itu aku juga menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, innallaha ahabba amran, ya Pak, ahbabtu. Ya Allah menginginkan sesuatu, ya maka aku pun menginginkan sesuatu itu tadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menginginkan anak saya meninggal. Ya udah. Ya, saya pun sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah sikap-sikap ya para sholihin. Sikap-sikap orang-orang yang soleh menghadapi musibah yang berupa kematian. Ya, tentu ini yang harus menjadi contoh ya buat kita sekalian agar kita mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah ya Allah aghithuna bi ajlillah wa kunu aunana fillah asana zubi fadlillah ya aqtab ya anja wa ya sadatu ya ahbab antum
Biar